Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Namaku Aura. Tepat 24 jam yang lalu, aku adalah mahasiswi bebas, pemilik impian yang bercahaya di masa depan. Tapi malam ini, aku adalah korban. Aku berdiri di antara gaun pengantin sutra Kirana, kakakku, dan selembar surat pengkhianatan yang dingin. Kirana kabur, merenggut semua kebahagiaan kami demi cinta terlarang. Di detik itu, duniaku runtuh. Ayah terbaring kritis. Dan aku dipaksa menggantikan posisinya. Namun, pengorbanan yang kubayar terlampau mahal. Aku menikah dengan seorang pria asing berseragam lusuh, seorang tukang AC. Dan tepat setelah ijab kabul, dia membisikkan sebuah kalimat yang lebih mengerikan dari aib keluarga. Kirana tidak benar-benar kabur. Siapa sebenarnya suamiku ini? Dan rahasia gelap apa yang disembunyikan kakakku? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Namaku Aura. Sejak kecil, aku tahu hidupku, dan terutama hidup kakakku, Kirana, sudah diatur oleh kemewahan palsu dan obsesi ayah serta ibu pada status sosial. Kami tinggal di sebuah rumah di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bukan istana, tapi cukup untuk membuat tetangga dan relasi bisnis ayah terkesan. Ayah seorang pengusaha konstruksi yang selalu khawatir tentang nama baik. Aku, hanya seorang mahasiswi seni yang punya satu mimpi nyata, beasiswa ke luar negeri, jauh dari semua kepalsuan ini. Kakakku, Kirana, adalah primadona keluarga. Dia cantik, anggun, dan selalu patuh. Atau setidaknya, semua orang berpikir begitu. Kirana adalah tiket emas keluarga kami. Tiket itu berbentuk perjodohan dengan anak dari keluarga konglomerat, Tuan Bagas. Pernikahan mereka, yang akan dilangsungkan besok, adalah pembicaraan utama di seluruh Jakarta. Semua majalah dan portal berita online membicarakannya. Gaunnya, cateringnya, lokasi resepsinya di Hotel Mulia Senayan, semuanya harus sempurna. Tapi, semakin dekat hari H, ada yang pecah dari dalam diri Kirana. Aku sering memergokinya melamun di balkon kamar, matanya kosong menatap lampu kota yang remang-remang. Aku satu-satunya yang menyadari kegelisahan itu. "Kak, kamu kenapa?" tanyaku suatu sore, saat dia sedang mencoba gaun pengantinnya yang menjuntai. Kain sutra itu tampak begitu megah, tapi di tubuhnya, gaun itu terasa seperti belenggu. Kirana hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. "Tidak apa-apa, Ra. Hanya gugup biasa," jawabnya sambil menoleh ke cermin, menghindari tatapanku. Aku tahu itu bohong. Beberapa kali, aku melihat dia menerima telepon rahasia di taman belakang. Suaranya selalu berbisik, nadanya panik dan penuh permohonan. Setiap kali aku mencoba bertanya lebih jauh, dia akan memotongku cepat, dengan nada yang jarang sekali ia gunakan, tajam dan dingin. "Jangan ikut campur, Ra. Ini urusanku. Fokus saja pada studimu. Jangan sampai kamu merusak hari istimewa ini, mengerti?" Kata-kata itu menyakitkan, tapi aku memilih diam. Aku mencintai Kirana. Aku hanya ingin dia bahagia, bukan hanya terlihat bahagia. Malam itu, malam terakhir sebelum Kirana resmi menjadi Nyonya Bagas, rumah terasa begitu sunyi di balik keriuhan persiapan terakhir. Ibu dan ayah sudah tidur, kelelahan sekaligus bangga. Aku masih terjaga, mencoba menyelesaikan sketsa desainku, tapi pikiranku terus tertuju pada Kirana. Sekitar pukul 11 malam, aku memutuskan untuk ke kamar Kirana. Aku ingin mengucapkan selamat tidur terakhir, mungkin memberinya pelukan tulus, terlepas dari ketegangan yang ada di antara kami. Aku mengetuk pelan. Tidak ada jawaban. Aku masuk. Lampu meja di samping tempat tidur masih menyala, menerangi kamar yang berantakan dengan kotak-kotak kado dan perhiasan. Tapi Kirana tidak ada. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku mencari ke kamar mandi, ke balkon, kosong. Pandanganku beralih ke meja rias, tempat cermin besar memantulkan kekosongan. Di bawah lampu yang remang-remang, ada secarik kertas terlipat.
Tanganku bergetar saat mengambilnya. Ini bukan surat dari Kirana. Ini adalah surat dari seorang pria yang tidak kukenal. Aku mulai membaca. Setiap kata yang kulihat seperti pukulan keras di dadaku. Aku menunggumu di tempat biasa. Semuanya sudah siap. Tinggalkan semua sandiwara ini, Kirana. Aku tahu kamu tidak bisa hidup tanpa aku. Datanglah, kita mulai hidup baru kita. Jauh dari Jakarta dan tuntutan konyol itu. Kita akan bebas, malam ini juga. Jangan pernah menoleh ke belakang. Aku mencintaimu, Kirana. Napas seolah tercekat di tenggorokanku. Kirana, dia punya kekasih rahasia? Dan dia berencana kabur? Malam ini? Aku menjatuhkan surat itu dan langsung berlari ke jendela. Rumah kami terletak di sudut jalan yang tenang. Aku bisa melihat ke jalanan dan taman belakang. Di kejauhan, di ujung taman, ada gerbang belakang yang jarang digunakan. Dan di sana, di bawah sorot lampu jalan, aku melihatnya. Siluet Kirana yang terbungkus mantel gelap. Dia tampak panik, tapi langkahnya pasti. Dia menaiki sebuah mobil, bukan mobil mewah, melainkan sebuah sedan tua berwarna gelap yang terkesan buru-buru diparkir. Mobil itu melaju kencang, meninggalkan debu dan kekosongan. Aku hanya bisa menatap, tubuhku kaku, air mataku mulai mengalir deras. Aku kembali ke kamar Kirana, kebingungan dan kepalaku pusing. Aku terduduk di lantai, memeluk lututku. Kirana, kakakku, dia kabur. Dia menghancurkan segalanya. Di samping tempat tidur, mataku menangkap lipatan kertas lain yang terselip di bawah bantal. Itu surat dari Kirana untukku. Kali ini, tulisannya tampak buru-buru, bahkan ada noda air mata di tintanya. Aura, maafkan aku. Aku minta maaf atas keegoisanku. Tapi aku tidak bisa. Aku mencintai dia. Aku tidak bisa menikah dengan Tuan Bagas. Pernikahan ini akan membunuhku. Ra. Aku tahu ini mengerikan. Tapi aku butuh kamu. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan ayah dan ibu. Aku tahu ini permintaanku yang paling kejam. Tapi hanya kamu, Ra. Kamu harus menggantikanku. Jika kamu tidak melakukannya, ayah akan hancur. Bisnis kita hancur. Nama baik kita hancur. Aku janji, nanti aku akan kembali dan menjelaskan semuanya. Selamatkan aku, Ra. Selamatkan kita semua. Maaf. Tubuhku terasa dingin. Menggantikannya? Menikahi orang yang tidak kucintai, demi menambal aib dan menyelamatkan nama baik yang selalu mereka agungkan? Aku baru saja akan merobek surat itu saat aku mendengar suara ayah berteriak dari lantai bawah. Kirana! Kirana mana? Semua sudah terlambat. Kaburnya Kirana sudah diketahui. Aku berlari ke lantai bawah. Ayah sudah dikelilingi oleh ibu dan Bei Ida, pembantu rumah tangga kami. Wajah ayah pucat pasi, matanya memerah. Dia memegang ponsel dengan tangan gemetar. Dia pergi, Bu. Kirana pergi, bisik ayah, suaranya parau. Seketika itu juga, ayah memegangi dadanya. Ayah, teriakku dan ibu bersamaan. Kepanikan langsung memenuhi rumah. Pagi hari yang seharusnya dipenuhi tawa dan riasan pengantin, kini dipenuhi teriakan panik dan tangisan. Ambulans datang ke rumah. Dokter mengatakan ayah mengalami tekanan darah tinggi yang sangat ekstrim dan harus dirawat intensif. Ibu menatapku dengan mata sembab dan penuh amarah yang tertahan. Ini semua salahmu. Kenapa kamu tidak menjaganya? Kenapa kamu biarkan dia pergi? Aku hanya bisa menangis. Aku tidak bisa memberitahu ibu tentang surat itu. Siang itu, saat ayah sudah dilarikan ke rumah sakit di kawasan Cikini, perwakilan dari keluarga Tuan Bagas datang. Mereka datang dengan wajah dingin, tanpa belas kasihan. Mereka tahu Kirana kabur. Di ruang tamu, suasana terasa mencekik. Ibu dan nenek, yang sejak tadi terus menangis histeris, duduk berhadapan dengan Tuan Darto, manajer sekaligus juru bicara keluarga Bagas. Ini aib, Bu, ujar Tuan Darto dengan nada menusuk. Pernikahan besok sudah terdaftar. Media sudah tahu semuanya. Jika ini batal, bukan hanya nama baik keluarga Bapak yang hancur, tapi juga reputasi Tuan Bagas. Dan percayalah, kalian tidak mau berurusan dengan kemarahan Tuan Bagas.
Nenek mulai menangis. Tolong, Tuan. Kasihanilah kami. Kami akan cari Kirana. Tidak ada waktu lagi, potong Tuan Darto datar. Dia lalu menoleh padaku, seolah baru menyadari keberadaanku. Tatapannya menilaiku dari ujung rambut hingga kaki. Kalian punya anak perempuan satu lagi, kan? Nona Aura, benar. Aku menahan napas. Aku tahu kemana arah pembicaraan ini. Pernikahan tetap harus dilangsungkan hari ini, tegas Tuan Darto. Tuan Bagas tidak peduli siapa pengantinnya. Yang penting, ikatan itu terjalin agar nama baik dan rencana kerja sama bisnis kami tidak rusak. Aura harus menggantikan Kirana. Jika tidak, semua utang bisnis Bapak di masa lalu, semua aib kecil yang selama ini kami tutupi, akan kami buka ke publik. Dan kami akan pastikan, kalian tidak akan bisa bernapas lagi di Jakarta ini. Ancaman itu membuat ibu terisak keras. Nenek memelukku, tapi bukan untuk melindungiku, melainkan untuk memaksaku. Demi Allah, Ra. Demi ayahmu yang terbaring di rumah sakit. Kamu harus selamatkan keluarga ini. Kamu harus jadi pengantin pengganti. Bisik nenek, air matanya membasahi pipiku. Aku menatap ibu. Ibu, yang selama ini selalu memimpikan masa depanku yang cerah, kini menatapku dengan tatapan memohon yang hampa. Dia memberikan pilihan, tapi itu bukan pilihan sama sekali. Itu adalah ultimatum, sebuah pengorbanan yang diminta di atas kehancuran ayah. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Mimpiku, beasiswaku, kebebasanku, semua hancur dalam sekejap, ditukar dengan gaun pengantin yang memuakkan. Baik, bisikku, suaraku nyaris tak terdengar. Aku akan melakukannya. Aku akan jadi pengantin pengganti. Semua terjadi begitu cepat. Aku ditarik ke kamar Kirana. Makeup artis yang seharusnya merias Kirana kini merias wajahku yang sembab. Setiap sapuan kuas terasa seperti mengubur impianku hidup-hidup. Gaun pengantin yang megah itu kini membebat tubuhku. Terasa berat dan menyesakan seperti kain kafan untuk kebebasanku. Saat aku siap, nenek dan ibu menuntunku ke sebuah ruangan terpisah di lantai bawah. Tuan Darto sudah menunggu dengan wajah serius. Di sebelahnya, berdiri seorang pria. Aku mengira dia adalah Tuan Bagas, calon suamiku yang asli. Aku membayangkan seorang pengusaha tua, kaya raya, dan sombong. Tapi pria di depanku, dia adalah pria muda, sekitar 27 atau 28 tahun. Dia tinggi, berotot, dan wajahnya dipenuhi keringat. Dia tidak mengenakan jas mahal atau setelan desainer Tuan Bagas. Dia hanya mengenakan seragam teknisi berwarna biru gelap yang kotor dan sedikit sobek di bagian lengan. Bahkan, ada noda oli di pipinya. Di punggungnya, dia membawa sebuah kotak peralatan tukang yang besar. Aku menatapnya dengan bingung. Kenapa dia ada di sini? Apa Tuan Bagas mengirimkan teknisi untuk memperbaiki ruangan ini? Pria itu menatapku balik. Tatapannya datar, sulit dibaca, tapi ada sedikit kekejaman terselip di sana. Siapa kamu? Tanyaku, suaraku tercekat. Gaun pengantin ini terasa terlalu berat untuk aku bawa. Dia tidak langsung menjawab. Dia hanya menyeringai tipis, sebuah senyum yang sama sekali tidak meyakinkan. Kemudian, ia membuka mulut, suaranya berat dan serak, seperti orang yang kelelahan. Saya Reza, katanya, sambil membetulkan letak kotak peralatannya. Saya tukang AC yang dipanggil untuk memperbaiki pendingin ruangan di kamar pengantin. Kirana bilang dia butuh saya. Jantungku langsung mencelos. Kirana kabur dengan kekasihnya, dan di hari pernikahannya, aku bertemu dengan seorang tukang AC. Sebelum aku sempat memproses keanehan ini, Tuan Darto menyela. Waktunya habis. Kita ke tempat akad. Nona Aura, perkenalkan, ini suamimu. Aku menoleh kaget. Tunggu. Maksud Tuan, dia? Bukankah seharusnya aku menikahi Tuan Bagas? Tuan Darto mendengus. Tuan Bagas tidak bisa hadir karena ada urusan mendadak. Tapi seperti yang saya bilang, pernikahan harus tetap jalan. Kami sudah punya perwakilan. Ayo, cepat. Wali sudah menunggu. Aku menggeleng. Ada yang salah. Ini bukan hanya pengganti pengantin. Ini, pengantin pengganti yang digantikan lagi.
Saat aku menoleh untuk protes pada ibu sudah memalingkan wajahnya. Dia tidak berani menatapku. Tubuhku ditarik paksa menuju ruang akad. Aku berjalan perlahan, bingung, dan hancur di tengah gaun putih. Di belakangku, Reza, si tukang AC, berjalan santai, masih dengan seragam kerjanya. Dan di depan sana, di kursi ijab kabul, sudah duduk seorang wali. Ayahku diwakili oleh paman. Paman menatapku dengan pandangan menyesal, tapi ada juga tatapan melegakan. Acara ijab kabul dimulai. Aku tidak mendengar apapun, kecuali gemuruh di telingaku sendiri. Sampai kalimat itu keluar dari mulutnya. Saya terima nikah dan kawinnya Aura binti, dengan mas kawin tersebut, tunai. Alhamdulillah. Selesai. Aku resmi menikah. Menikah dengan seorang pria asing yang mengaku tukang AC yang bahkan tidak mengganti seragam kerjanya untuk akad nikah. Setelah semua prosesi cepat itu, Reza berbalik ke arahku. Mata kami bertemu. Tatapan matanya kini jauh lebih dalam dan intens daripada saat kami bertemu di ruangan tadi. Dia tidak terlihat seperti tukang AC biasa. Tatapannya adalah tatapan seorang pria yang menyimpan rahasia besar. Dia mendekat, hanya beberapa senti dari telingaku. Nafasnya yang hangat berhembus di kulitku. Ia berbisik, dengan suara rendah yang sangat mengancam. Aku bukan hanya tukang AC. Dan kau tahu, Kirana tidak benar-benar kabur. Aku menegang. Aku menatap matanya yang dingin. Apa maksudnya? Kirana tidak benar-benar kabur? Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku ingin bertanya. Aku ingin berteriak, tapi bibirku keluh. Reza hanya tersenyum samar. Sebuah senyum kemenangan yang membuatku merinding. Dia lalu menjauh, dan kerumunan kecil orang mulai memberikan selamat. Aku hanya berdiri di sana, di tengah gaun pengantin yang mewah, di dalam rumah yang dipenuhi kebohongan. Aku menikah dengan Reza, si tukang AC, dan ternyata dia mengetahui sesuatu yang lebih gelap dari sekadar pelarian cinta Kirana. Aku adalah korban, dan pengantin baruku adalah kunci dari misteri ini. Setelah ijab kabul yang terasa seperti mimpi buruk, ruangan itu seketika menjadi panas dan menyesakkan, bukan karena AC-nya rusak, melainkan karena suasana yang tercipta. Reza, suamiku, seorang pria yang kukenal kurang dari 1 jam, berdiri di sampingku, menerima ucapan selamat dari ibu, nenek, dan beberapa kerabat inti yang datang dalam pernikahan rahasia yang terburu-buru ini. Aku hanya bisa tersenyum kaku, sementara pikiranku terus memutar bisikan dinginnya. Kirana tidak benar-benar kabur. Saat ibu memelukku, air mata yang ia tumpahkan terasa seperti air mata penyesalan dan pemaksaan. Kamu sudah menyelamatkan keluarga kita, Ra. Terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikanmu, bisiknya lirih. Kebaikan? Aku baru saja mengorbankan seluruh masa depanku, Bu. Aku mencuri pandang ke arah Reza. Dia menyambut ucapan selamat dengan senyum profesional, smirk yang sama sekali tidak tulus. Dia masih mengenakan seragam teknisinya. Hanya peci putih yang ia kenakan saat akad saja yang kini hilang. Ketika semua kerabat sudah bubar, hanya tersisa kami berdua, ibu, dan nenek. Reza, nak, ujar ibu, suaranya berusaha terdengar ramah. Malam ini kalian akan tinggal di suite yang sudah kami siapkan di Hotel Mulia Senayan, tempat resepsi yang seharusnya. Reza mengangguk, tanpa berkata apa-apa. Besok pagi, kalian harus segera pindah ke rumah yang disiapkan oleh Tuan Bagas. Ingat, kalian harus berakting seperti pasangan bahagia di depan publik, terutama di depan media yang mungkin masih memantau. Nenek menimpali dengan nada memerintah, bukan memohon. Reza akhirnya menatapku. Tatapannya kini berubah, dari dingin menjadi penuh dominasi. Tidak perlu, Bu. Saya sudah siapkan tempat sendiri. Kami tidak akan tinggal di hotel atau rumah yang disiapkan Tuan Bagas. Ibu dan nenek terkejut. Tapi, itu sudah diatur. Kalian harus menjaga penampilan, protes ibu. Penampilan apa? Potong Reza tajam, membuat ibu mundur selangkah. Saya sudah memenuhi janji untuk menikahinya. Sekarang, pernikahan ini adalah urusan saya dan Aura. Saya akan bawa dia ke tempat tinggal saya. Bukankah kalian menginginkan saya menikahinya? Kalau begitu, dia milik saya sekarang. Kalimat itu menohokku.
Dia milik saya sekarang. Aku menatap ibu dan nenek, berharap mereka membela aku. Tapi mereka hanya terdiam. Wajah mereka menunjukkan ketakutan. Ketakutan pada ancaman Tuan Darto sebelumnya. Mereka membiarkanku dibawa pergi oleh pria asing ini. Reza tidak mengajakku ke hotel mulia Senayan yang mewah. Setelah memaksaku mengganti gaun pengantin yang megah dengan pakaian biasa, Reza membawaku keluar dari menteng. Bukan dengan mobil mewah keluarga kami, melainkan dengan mobil sedan tua yang tadi malam Kirana gunakan untuk kabur. Kami melaju membelah kemacetan Jakarta Selatan. Semakin jauh kami pergi, semakin menghilang gemerlap gedung-gedung tinggi. Reza membawaku ke sebuah daerah yang sangat kontras dengan menteng, sebuah permukiman padat di pinggiran Jakarta Timur, dekat daerah Jatinegara. Akhirnya, kami berhenti di depan sebuah rumah petak sederhana, diapit oleh rumah-rumah lain yang tampak kumuh. Rumah itu kecil, dengan cat yang sudah mengelupas. "Ini tempat kita tinggal," kata Reza, mematikan mesin mobil. Nada suaranya tanpa emosi. Aku menatap rumah itu, lalu menatapnya, tidak percaya. Kamu serius? Setelah semua tuntutan status sosial keluarga, aku harus tinggal di sini? Apa kata Tuan Bagas jika tahu? Reza tertawa. Bukan tawa bahagia, tapi tawa mengejek. Tuan Bagas tidak perlu tahu. Dan kenapa kamu begitu peduli pada Tuan Bagas? Bukankah kamu sudah menikah dengan tukang AC? Dia keluar, mengambil kotak peralatannya dari bagasi, lalu membuka pintu rumah. Di dalam, rumah itu bersih tapi sangat sederhana. Hanya ada satu ruangan utama yang berfungsi ganda sebagai ruang tamu dan dapur, serta satu kamar tidur kecil di belakang. Kontrasnya begitu tajam dengan kamar mewah lahku di menteng. "Selamat datang, Nyonya Aura," katanya, meletakkan kotak peralatannya di sudut. "Ini adalah istanamu yang baru." Aku berdiri terpaku di ambang pintu, air mata mulai menggenang lagi. Ini bukan hanya masalah kemewahan yang hilang. Ini masalah intimidasi. Malam itu, malam pertama pernikahanku, bukanlah malam yang mesra. Reza hanya memberiku sebuah bantal dan selimut tipis, menunjuk sofa panjang di ruang tamu. "Kamu tidur di situ," katanya singkat. Dia berjalan ke kamar tidur tanpa menoleh. "Tunggu," panggilku. Suaraku bergetar. "Kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah menuruti semua kemauanmu dan keluargaku. Kenapa kamu bersikap seolah aku tawananmu?" Reza berhenti di ambang pintu kamar. Dia bersandar di kusen, tangannya bersedekap. Di bawah cahaya lampu neon yang redup, wajahnya tampak semakin keras dan misterius. "Tawanan?" ulangnya, dengan nada sinis. "Kamu pikir kamu pengantin yang berhak menuntut kemewahan? Kamu adalah pengganti dari pengantin yang kabur. Pengganti yang dijual murah demi menyelamatkan nama baik. Kamu pikir aku menikahimu karena cinta? Jangan naif, Aura." Kata-katanya menamparku. Aku mengepalkan tangan, mencoba menahan amarah yang bercampur dengan kesedihan. "Lalu, kenapa kamu menikahiku? Kenapa kamu tidak biarkan Tuan Darto mencari orang lain?" Reza melangkah maju, sangat dekat. Aroma keringat, oli, dan parfum murah menyergap indraku. Ini adalah aroma yang sama sekali tidak cocok dengan definisi suamiku. "Aku menikahimu karena aku butuh kamu," bisiknya, matanya tajam menusuk. "Aku butuh akses ke keluarga kalian, ke ayahmu, dan ke semua informasi tentang Kirana." Jantungku berdebar tak karuan. Apa hubungannya semua ini dengan Kirana? Tentu saja ada hubungannya. Bukankah sudah kukatakan, Kirana tidak benar-benar kabur? Reza menekankan. Dia dikorbankan, sama sepertimu, tapi dengan cara yang jauh lebih kejam. Keluarga kalian tahu itu, Tuan Bagas tahu, dan sekarang aku juga tahu. "Aku akan memberitahumu satu hal, Aura," Reza melanjutkan, suaranya kini terdengar seperti perjanjian yang mengerikan. "Pernikahan kita hanyalah sandiwara. Kita tidak akan tidur sekamar. Kita tidak akan pernah menjadi suami istri yang sesungguhnya. Tugasmu hanya satu, tutup mulut, dan ikuti permainanku." Aku memprotes. "Permainan apa? Aku tidak mengerti." "Permainan balas dendam," jawabnya datar. "Kirana adalah bagian dari rencana ini.
Dan aku adalah orang yang akan membongkar semua kebusukan keluargamu, Tuan Bagas, dan juga nasib Kirana yang sebenarnya. Tapi, siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan hanya tukang AC, kan? Kamu siapa? Tanyaku putus asa. Reza tertawa lagi, tawa yang membuat darahku membeku. Dia mengambil ponselnya dan menunjukkan sebuah foto padaku. Foto itu adalah Kirana, tapi dia tidak terlihat bahagia. Dia terlihat ketakutan, berdiri di samping seorang pria tua yang sangat kaya, bukan Tuan Bagas, dan bukan pula Reza. Pria tua itu memegang erat lengan Kirana. Di latar belakang foto itu ada sebuah rumah mewah yang asing. Pria ini, dia adalah orang yang harusnya Kirana nikahi, pria yang disukai keluargamu. Tuan Bagas hanyalah nama samaran untuk media, jelas Reza. Dan aku adalah adik kandung dari pria yang dicintai Kirana, pria yang kabur bersamanya tadi malam. Aku terperangah. Jadi, kekasih Kirana punya adik, dan adiknya ini adalah Reza, yang sekarang menjadi suamiku? Kakakku kabur membawa Kirana, tapi ternyata, pelarian mereka tidak semulus itu. Mereka terjebak, Aura. Dan aku kembali ke Jakarta hanya untuk mencari kebenaran. Dan kamu adalah jalan satu-satunya. Reza menekan kata, kamu. Aku tidak percaya. Bisikku, mundur selangkah. Reza kembali mendekat. Kali ini tatapannya penuh ancaman serius. Dia membisikkan sesuatu yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku akan memberitahumu sesuatu yang akan membuatmu tidak bisa tidur. Tempat Kirana kabur ke kota Surabaya, Jawa Timur. Tadi malam, saat kamu melihat mobil sedan itu pergi, Kirana tidak ada di dalamnya. Aku menatapnya dengan mata terbelalak. Apa? Tapi aku melihatnya. Kamu hanya melihat siluet, Aura. Kakakku pergi sendirian, mencoba mengamankan tempat untuk Kirana. Tapi Kirana, dia tidak pernah sampai ke mobil itu. Dia diculik oleh orang-orang Tuan Bagas yang asli, sebelum dia sempat kabur. Aku menikahimu agar aku bisa masuk ke Menteng, dan mencari tahu di mana Kirana disembunyikan. Tugasmu adalah membantuku, atau aku akan pastikan hidupmu jauh lebih menyedihkan daripada sekarang. Pilihannya sederhana, Aura. Jadi istri yang patuh, atau jadi musuh yang hancur. Pikirkan itu. Reza lalu menutup pintu kamar. Suara kunci diputar terdengar jelas. Aku terisak di sofa yang dingin. Aku menikah dengan tukang AC, yang ternyata adalah adik dari kekasih kakakku. Dan lebih parah lagi, kakakku tidak kabur, dia diculik. Malam itu, aku tidur di sofa, dengan gaun tidur yang terasa seperti rantai. Aku sendirian, menikah dengan musuh, dan memikul rahasia yang jauh lebih berat daripada aib keluarga. Aku harus bermain sandiwara ini, demi mencari Kirana. Aku terbangun di sofa yang keras, tubuhku kaku. Cahaya pagi yang masuk melalui jendela kecil menerangi rumah petak ini, menghilangkan sedikit misteri malam tadi, namun menggantinya dengan kenyataan yang pahit. Aku, Aura, istri dari seorang tukang AC, yang ternyata adalah adik dari kekasih kakakku. Aku melihat Reza sedang memanaskan air di dapur kecil. Dia sudah berpakaian lengkap, mengenakan kemeja kotak-kotak biasa dan celana jeans, bukan seragam teknisi. Aku bangkit, berjalan perlahan mendekatinya. Wajahku terasa bengkak karena semalaman menangis. Reza, panggilku. Suaraku masih serak. Dia menoleh. Tatapannya tak lagi mengancam, tapi kini dipenuhi fokus yang tajam. Sudah bangun? Ada kopi instan di sana. Minumlah. Kita punya banyak hal untuk disepakati hari ini. Aku tidak butuh kopi. Aku butuh kejelasan. Aku ingin tahu semua. Tentang Kirana. Tentang kenapa kamu bilang dia tidak benar-benar kabur. Reza mematikan kompor. Dia bersandar di meja dapur. Bagus. Itu berarti kamu memilih untuk menjadi istri yang patuh. Dia menarik napas panjang, dan ceritanya mengalir, dingin dan cepat. Namaku Reza Alamsyah. Kakakku, Malik, adalah pria yang Kirana cintai. Mereka bertemu saat Malik bekerja paruh waktu sebagai sopir pribadi untuk Tuan Bagas, si konglomerat gadungan yang kalian kenal. Malik dan Kirana jatuh cinta, tapi mereka tahu hubungan itu mustahil karena obsesi keluargamu pada status. Akhirnya,
Mereka merencanakan pelarian ke Surabaya, kota asal kami, di Jawa Timur. Mereka akan menyewa sebuah rumah kecil di daerah Kenjeran, tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh keluarga kalian. Aku mendengarkan, jantungku berdesir nyeri. Tadi malam, lanjut Reza, matanya menggelap, Malik datang menjemput Kirana dengan mobil tuanya. Tapi saat Malik menunggu di gerbang belakang, Kirana sedang bersembunyi. Ternyata, orang-orang Tuan Bagas yang asli, bukan Tuan Darto, sudah memantau gerak-gerik Kirana. Mereka mencegatnya sebelum dia sempat keluar dari rumah. Mereka menculik Kirana, lalu meninggalkan surat palsu dari Malik di kamarmu agar kamu berpikir mereka kabur bersama. Kenapa? Kenapa mereka harus menculik Kirana? Siapa Tuan Bagas yang asli? Tanyaku, nyaris berteriak. Tuan Bagas yang asli adalah seorang pejabat tinggi negara yang gila kekuasaan dan hanya ingin mengikat Kirana sebagai trofi, tanpa ada cinta. Keluargamu setuju demi keuntungan bisnis ayah. Ketika Kirana mencoba kabur, mereka merasa terhina. Mereka harus tetap mendapatkan pengantin, atau setidaknya seorang sandera, untuk mengancam ayahmu. Dan mereka menemukanmu. Lanjut Reza, menunjukku. Pengantin pengganti yang sempurna, karena kamu terlihat lebih penurut daripada Kirana. Reza mendekat dan meletakkan tangannya di bahuku. Tangannya kasar, tapi aku merasakan tekad yang kuat darinya. Sekarang dengarkan aku baik-baik. Aura, Tuan Darto, si juru bicara itu, adalah kaki tangan Tuan Bagas. Dia sengaja menikahkanmu denganku karena dia tahu aku sudah mulai mencium kejanggalan tentang hilangnya Kirana. Mereka pikir aku hanya tukang AC bodoh yang bisa mereka kendalikan, yang bisa mereka suruh bersembunyi dengan pengantin pengganti di tempat kumuh agar tidak menarik perhatian. Tapi Tuan Darto salah, tegas Reza. Aku sudah menyiapkan ini. Pernikahan kita adalah kedok. Tugas kita, menjadi pasangan paling bahagia dan mesra di depan keluarga kalian, dan yang terpenting, di depan Tuan Darto. Kita harus membuat mereka percaya bahwa aku adalah pria bodoh yang terpikat olehmu, sehingga mereka tidak curiga bahwa kita sedang mencari Kirana. Aku menarik napas dalam-dalam. Dan apa yang harus aku lakukan? 1. Berikan aku semua informasi rahasia ayahmu. Nomor rekening, kontak bisnis, dan terutama, informasi tentang aset tersembunyi yang mungkin Tuan Bagas incar. Itu bisa jadi petunjuk di mana Kirana disembunyikan. 2. Kita akan mulai bergerak hari ini. Aku harus pergi ke Surabaya. Malik meninggalkan beberapa jejak di sana sebelum dia tahu Kirana diculik. Kamu harus ikut denganku. Tapi kamu harus bersikap layaknya istri yang manja dan tergila-gila pada suaminya, si tukang AC ini. Kenapa? Karena Tuan Darto pasti menempatkan mata-mata di rumahmu yang lama. Mereka akan memantau media sosialmu, teleponmu, dan setiap langkahmu. Aku merasakan ketakutan, tapi juga percikan keberanian. Ini bukan lagi tentang nama baik keluarga. Ini tentang Kirana. Aku setuju, kataku. Mantap, aku akan membantumu. Tapi, kita harus menemukan Kirana. Dan aku tidak akan pernah melupakan ini, Reza. Aku akan membuat mereka semua membayar. Reza tersenyum. Kali ini senyum yang lebih tulus. Selamat datang di tim, Nyonya Aura Alamsyah. Sore harinya, kami memulai perjalanan panjang menuju Surabaya. Bukan dengan pesawat yang nyaman, tapi dengan mobil sedan tua yang sama, melaju di jalan tol Trans Jawa. Kami sengaja memilih cara yang paling murah dan tersembunyi, agar sesuai dengan peran kami. Sebelum berangkat, aku sempat menelepon ibu, akting seolah aku sangat bahagia. Bu, aku dan Reza sedang dalam perjalanan ke Surabaya. Katanya dia ada proyek besar di sana, dan kami sekalian mau berbulan madu di pantai, kataku ceria. Surabaya? Kenapa jauh sekali? Dan kenapa tidak bilang-bilang? Kalian bahagia. Suara ibu terdengar khawatir dan penuh kecurigaan. Tentu saja. Reza itu romantis sekali. Bu, dia punya kejutan untukku. Doakan kami ya, Bu. Bye. Aku langsung menutup telepon sebelum ibu sempat bertanya lebih lanjut. Di sampingku, Reza tertawa pelan. Aktingmu lumayan. Sekarang, pasang sabuk pengaman. Perjalanan kita panjang.
Saat kami melintasi Cikampek dan memasuki tol, aku menatap Reza. Kenapa Surabaya? Kenapa bukan tempat lain? Reza fokus pada kemudi. Malik punya satu aset penting di sana, yang ia rahasiakan dari semua orang. Sebuah kotak hitam yang berisi bukti kejahatan Tuan Bagas dan ayahmu. Jika Kirana tidak benar-benar kabur, kotak itu mungkin menjadi kunci pembebasannya. Aku tercengang. Kotak hitam? Bukti kejahatan ayah? Tapi, apa hubungan ayahku dengan Tuan Bagas sampai harus mengorbankan Kirana? Reza berdiam diri sejenak, wajahnya mengeras. Ayahmu berutang nyawa pada Tuan Bagas, Aura. Bukan hanya utang uang. Tuan Bagas pernah menyelamatkan ayahmu dari kasus korupsi besar di masa lalu. Sebagai imbalan, ayahmu berjanji akan memberikan apapun yang Tuan Bagas mau, termasuk putri sulungnya. Kenyataan ini menusukku lebih dalam dari pisau. Ayah mengorbankan Kirana karena utang masa lalu yang gelap? Setelah perjalanan yang melelahkan, kami tiba di Surabaya. Kami tidak menginap di hotel mewah, melainkan di sebuah kontrakan kecil yang sudah disiapkan Malik, di kawasan padat penduduk dekat Pasar Atom. Kontrakan itu kecil, kotor, dan sangat panas. Persis seperti latar belakang yang cocok untuk seorang tukang AC dan istrinya. Keesokan paginya, Reza mulai bergerak. Ia kembali mengenakan seragam tukang AC-nya dan membawa kotak peralatan. Aku harus bertemu dengan kontak Malik, jelasnya. Dia adalah pemilik toko elektronik kecil di daerah Tanjung Perak. Kamu tunggu di sini. Jangan pernah keluar, dan jangan pernah membuka pintu untuk siapapun. Bagaimana jika Tuan Darto atau orang-orangnya melacak kita? Mereka tidak akan mencari kita di sini. Mereka hanya memantau. Tapi jika sesuatu terjadi, telepon ini, dia memberiku ponsel lamanya. Hanya punya satu nomor yang tersimpan, nomorku. Telepon aku. Dan aku akan segera kembali. Setelah Reza pergi, aku ditinggalkan sendirian. Di tengah keheningan, aku mulai mencari. Aku harus memenuhi janjiku pada Reza untuk mendapatkan informasi ayah. Aku membuka tas tanganku, mencari notebook kecil yang selalu ayah gunakan untuk mencatat nomor penting. Anehnya, buku itu tidak ada. Aku panik. Aku ingat meninggalkannya di laci meja kamarku di Menteng. Aku merogoh saku gaun pengantin yang kubawa. Iseng. Dan di sana, di balik jahitan yang longgar, aku menemukan kunci kecil yang sangat aneh. Kunci itu berukir logo aneh, seperti kepala elang. Aku belum pernah melihatnya. Tiba-tiba, ponsel tua di tanganku berdering. Itu nomor Reza. Ada apa? Kamu baik-baik saja? Tanyaku cepat. Suara Reza terdengar panik dan terengah-engah. Aku dalam masalah. Aura. Toko elektronik Malik kosong, dan kontaknya sudah menghilang. Tuan Darto pasti sudah tahu rencana kita. Yang lebih buruk, aku menemukan ini. Menemukan apa? Reza terdiam sejenak. Aku bisa mendengar deru napasnya. Aku menemukan satu lembar foto Kirana. Dia tidak di Jakarta. Dia di sini, di Surabaya. Tapi dia disekap di sebuah kapal tua di pelabuhan Tanjung Perak. Dan di balik foto itu, ada tulisan tangan Kirana, kunci elang. Aku menatap kunci kecil di tanganku. Kunci elang. Reza, aku menemukan kuncinya. Aku menemukannya di gaun Kirana. Kita harus ke pelabuhan sekarang. Jangan, Aura. Itu berbahaya. Tetap di sana. Perintah Reza keras. Tiba-tiba, pintu rumah kontrakan diketuk keras. Bukan ketukan biasa, tapi gedoran brutal. Aku menahan napas. Reza, ada orang di depan. Mereka mendobrak. Jangan buka. Lari ke pintu belakang. Aku akan datang, tapi kamu harus aman. Cepat, Aura, teriak Reza panik di telepon. Aku mematikan telepon. Aku harus lari. Tapi sebelum aku sempat bergerak, pintu depan hancur didobrak. Dua pria bertubuh besar, berjas hitam, berdiri di ambang pintu. Mereka menatapku dengan mata kosong. Nyonya Aura Alamsyah. Kami datang untuk menjemputmu. Tuan Darto bilang, kamu sudah terlalu banyak bermain. Aku mundur perlahan, jantungku berdentum keras di telinga. Kunci elang itu kugenggam erat di tangan.
Aku gagal. Aku terjebak lagi. Dan kali ini, Reza jauh di luar sana. Aku tahu aku harus lari. Tidak ada waktu untuk berpikir. Reza memperingatkanku untuk lari ke pintu belakang. Tapi dua pria berjas hitam itu sudah memblokir jalan. Mereka bergerak cepat, mata mereka dingin dan tanpa emosi, seperti mesin. Aku mundur beberapa langkah, menabrak meja kayu reot. Aku mencengkeram erat kunci kecil berlogo elang di telapak tanganku. Benda kecil ini kini terasa panas, seperti satu-satunya jimat keberuntunganku. Jangan mempersulit, Nyonya Aura, ujar salah satu pria itu dengan suara berat, langkahnya maju perlahan. Kami hanya menjalankan perintah Tuan Darto. Perintah Tuan Darto. Itu berarti mereka adalah orang-orang Tuan Bagas yang asli. Mereka tahu aku dan Reza bermain sandiwara. Tiba-tiba, sebuah ide gila muncul di kepalaku. Aku menjerit sekuat tenaga, bukan jeritan ketakutan, melainkan jeritan kemarahan. Jangan sentuh aku. Aku istri Reza. Suamiku tukang AC. Dia akan memperbaiki kepala kalian. Aku melemparkan vas bunga keramik murah yang ada di meja ke arah pria itu. Vas itu pecah di samping kakinya. Momen sepersekian detik itu cukup untukku. Aku berbalik, berlari ke arah dapur. Ada jendela kecil di belakang yang menghadap gang sempit. Aku harus nekat. Dengan sekuat tenaga, aku menendang jendela itu hingga kacanya pecah berhamburan. Aku memanjat kusen dan berhasil meloloskan diri, mengabaikan goresan kaca di lenganku. Tubuhku jatuh menghantam tumpukan sampah basah di gang belakang. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku berlari secepat yang aku bisa, membelah gang-gang kecil yang kumuh di daerah Jatinegara yang terasa asing dan labirin ini. Aku berlari tanpa tujuan, hanya tahu satu tempat yang harus kutuju, Pelabuhan Tanjung Perak. Aku berhasil keluar dari labirin permukiman dan sampai di jalan raya. Aku menyetop taksi pertama yang lewat dan berteriak, "Tanjung Perak, cepat!" Selama perjalanan, aku mencoba menghubungi Reza, tapi ponsel itu tidak aktif. Entah baterainya habis, atau dia sendiri sudah ditangkap. Aku harus bertindak sendiri. Aku harus menemukan kapal tua itu. Pelabuhan Tanjung Perak, sebuah tempat yang asing, jauh dari menteng yang mewah. Pelabuhan itu dipenuhi bau amis, minyak, dan suara bising mesin kapal. Aku, dengan penampilan yang jelas bukan seperti penduduk setempat, berjalan terengah-engah di antara tumpukan kontainer dan truk-truk besar. Aku mencari kapal tua. Ada puluhan kapal, tapi mataku tertuju pada satu kapal kargo tua yang tampak usang, berlabuh agak jauh dari dermaga utama. Kapal itu tidak memuat barang. Hanya terlihat sunyi dan gelap, bahkan di siang hari. Saat aku mendekat, sebuah tangan tiba-tiba menarikku kasar ke balik tumpukan karung goni. Aku memekik kaget, siap melawan. Tapi aku melihat wajah itu. Reza. Wajahnya penuh lumpur dan lecet, napasnya terengah-engah. Seragam kemejanya sobek. "Kamu gila, Aura. Kenapa kamu datang ke sini?" Aku bilang tunggu di rumah. Desisnya marah. Suaranya dipenuhi frustrasi dan kekhawatiran yang nyata. "Mereka datang, Reza. Mereka mendobrak pintu. Aku lari ke sini karena kamu bilang Kirana ada di kapal. Kita tidak punya waktu." Balasku, nafas kami saling beradu. Aku menunjukkan kunci elang di tanganku. "Aku punya kuncinya." Kirana bilang, "Kunci elang." Reza terdiam. Matanya menatap kunci itu, lalu menatapku. Tatapannya kini berubah menjadi tekad yang membara. "Allah, terima kasih," bisiknya lirih. "Kunci ini adalah kunci dari kotak hitam yang Malik tinggalkan. Kapal itu adalah kapal Phoenix. Itu kapal kargo milik perusahaan Tuan Bagas yang sudah tidak dipakai. Mereka pasti menyembunyikan Kirana di sana." Kami menyelinap masuk ke dalam kapal Phoenix. Bau karat dan minyak begitu kuat, membuat perutku mual. Kami bergerak perlahan menuruni tangga logam berkarat, menggunakan cahaya senter dari ponsel Reza. "Malik pernah bekerja di kapal ini," bisik Reza. Dia bilang, ada gudang rahasia di bagian bawah kapal yang digunakan untuk menyembunyikan barang selundupan. Kotak hitam pasti ada di sana. Kami sampai di dek bawah. Ruangan itu gelap dan pengap. Tiba-tiba, kami mendengar suara.
Suara erangan pelan. Aku menahan napas. Itu Kirana. Suara itu datang dari balik pintu baja besar yang terkunci. Reza segera mencoba mendobraknya, tapi pintu itu terlalu tebal. Sial. Pintu ini hanya bisa dibuka dengan kunci khusus. Aku teringat akan kunci elang. Reza. Kunci elang itu. Tidak, Aura. Kunci ini untuk kotak hitam. Kirana tidak akan menyembunyikan kunci rahasia di gaunnya, hanya untuk memberiku petunjuk yang aku sudah tahu. Kunci elang adalah untuk membuka sesuatu yang lebih penting daripada gudang ini. Tepat saat itu, kami mendengar suara langkah kaki di tangga, menuju ke arah kami. Cepat dan berat. Mereza. Keluar kau. Kami tahu kau ada di sini. Teriak sebuah suara. Itu suara Tuan Darto. Dia ada di Surabaya. Kami terjebak. Tuan Darto dan beberapa anak buahnya semakin dekat. Kami bersembunyi di balik tumpukan rantai kapal yang berkarat. Reza, kita harus melakukan sesuatu, bisikku panik. Aku tahu. Aku harus memancing mereka. Kamu ambil kunci ini. Reza memberiku kunci mobil sedan tua mereka. Di sana ada pistol kecil yang Malik simpan. Ambil, dan sembunyi. Jangan gunakan kecuali nyawamu terancam. Aku menggeleng. Tidak. Aku tidak akan meninggalkanmu. Aku suamimu, Aura. Aku tidak akan membiarkanmu terluka. Tuan Darto menginginkanmu, karena kamu adalah kartu as mereka untuk mengancam ayahmu dan membuat Tuan Bagas tenang. Aku harus mengalihkan perhatian mereka. Reza berdiri tegak, sengaja menginjak kaleng bekas hingga menimbulkan suara bising. Darto, kalau kamu mau aku, datang sendiri. Aku tidak takut padamu, pengecut, teriak Reza lantang. Tuan Darto dan dua anak buahnya muncul di ujung lorong. Wajah Tuan Darto penuh amarah. Reza Alamsyah, kau benar-benar bodoh. Kupikir kau hanya tukang AC murahan. Serahkan pengantin itu, dan aku akan biarkan kau hidup, gertaknya. Dia bukan pengantinmu. Dia istriku. Dan aku akan menemukan Kirana, balas Reza. Saat perhatian mereka terpusat pada Reza, aku merangkak pelan, mengikuti bayangan di bawah pipa-pipa besar. Tiba-tiba, mataku tertuju pada sebuah kotak baja kecil yang disembunyikan di balik pipa uap. Di sana, ada lubang kunci berukir kepala elang. Reza benar. Kunci elang bukan untuk pintu ini, tapi untuk kotak hitam itu. Aku memasukkan kunci itu, memutarnya. Klik. Tepat saat kotak itu terbuka, Tuan Darto meneriaki perintah. Tangkap kedua-duanya. Reza langsung disergap. Dia melawan sekuat tenaga, tapi dia kalah jumlah. Aku membuka kotak itu. Di dalamnya, bukan hanya flash disk berisi data, tapi juga sepucuk surat tangan Kirana yang ditujukan untukku, dan sebuah foto yang sangat mengejutkan. Foto itu menunjukkan ayahku sedang menjabat tangan Tuan Bagas. Di samping mereka berdiri Kirana yang tersenyum paksa. Tapi di sudut foto, ada sebuah logo perusahaan yang terlihat samar. Perusahaan itu bukan milik ayah. Itu adalah perusahaan saingan ayah. Aku menahan napas. Ini lebih dalam dari yang kuduga. Tiba-tiba, seseorang menarik rambutku keras dari belakang. Tuan Darto. Ketemu juga kau, pengantin kecil, desis Tuan Darto. Dia merampas kotak hitam itu dari tanganku. Kau pikir bisa mengelabui kami? Kau dan tukang AC murahan ini harus kembali ke Jakarta. Sekarang. Aku melihat ke arah Reza yang sudah tak berdaya. Aku tidak punya pilihan. Aku harus melindungi Kirana dan bukti ini. Dengan sisa tenaga, aku menggigit tangan Tuan Darto sekuat tenaga, lalu menendang lututnya. Ketika dia kesakitan, aku merogoh kantongku dan mengambil sebilah pisau kecil yang biasa kubawa untuk meraut pensil gambar. Aku tidak berani melukai Darto. Aku berlari menuju pintu baja tempat Kirana ditahan. Aku berteriak, Kirana, jangan khawatir. Aku akan bebaskan kamu. Tuan Darto meraung, tahan dia. Ambil kunci itu. Aku tahu aku akan tertangkap. Jadi, aku melakukan hal terakhir yang terpikirkan olehku. Aku melemparkan pisau kecil itu ke arah kunci gembok pintu gudang, mengincar slotnya.
Pisau itu mengenai kunci gembok, tapi terpental. Gagal. Saat Tuan Darto mencengkeram lenganku, aku hanya bisa menatap kunci elang di tangannya yang kini berisi data kotak hitam. "Selamat tinggal, Nyonya Aura," katanya dingin, sambil menyeretku keluar dari kegelapan kapal. Aku hanya sempat melihat sekelebat wajah Reza yang dipenuhi keputusasaan saat kami ditarik menjauh. Aku gagal. Kami berdua tertangkap. Kirana masih di dalam gudang itu, dan Tuan Darto kini punya semua bukti yang kami cari. Perjalanan dari Surabaya kembali ke Jakarta terasa lebih panjang dan mencekik daripada saat berangkat. Aku dibawa paksa oleh Tuan Darto dan anak buahnya, bukan lagi dengan mobil sedan tua Reza, melainkan dengan mobil SUV mewah berwarna hitam yang melaju kencang di tol Trans Jawa. Aku duduk di kursi belakang, diapit dua pria berjas hitam, sementara Tuan Darto duduk di depan, sesekali menoleh ke belakang dengan senyum penuh kemenangan. Dia memegang kotak hitam yang sekarang kosong dan kunci elang. "Sungguh bodoh," ujar Tuan Darto, menggelengkan kepalanya. "Aku tidak menyangka kalian akan sejauh ini. Tukang AC itu benar-benar mengajarimu banyak hal." "Apa yang kalian lakukan pada Reza?" tanyaku, suaraku parau karena lelah dan amarah yang tertahan. "Jangan khawatirkan suamimu, Nyonya Aura. Dia hanya dikirim kembali ke habitatnya, ke lumpur, ke tempat dia seharusnya berada. Dia tidak akan mengganggumu lagi," jawabnya, nadanya meremehkan. Aku tahu mereka tidak membunuh Reza, karena Reza adalah adik dari Malik, yang mana Malik adalah kunci bagi Kirana. Mereka pasti menahannya untuk memancing Malik keluar. "Kalian tidak akan bisa lolos," ancamku, meskipun suaraku bergetar. "Kebenaran akan terungkap." Tuan Darto tertawa keras. "Kebenaran? Di dunia ini, kebenaran adalah milik yang paling berkuasa, Nona. Dan Tuan Bagas adalah rajanya. Kamu kembali ke Jakarta, berperan sebagai istri yang bahagia, dan tutup mulutmu. Jika kamu berani membuka mulut tentang Kirana, aku pastikan ayahmu di rumah sakit tidak akan melihat matahari lagi." Ancaman itu membuatku bungkam. Mereka tahu kelemahanku. "Ayah, aku harus patuh. Setidaknya sampai aku bisa mencari cara untuk menghubungi Reza atau Malik." Kami tiba di Menteng, rumah yang dulu kurindukan, tapi kini terasa seperti sangkar. Rumah itu tampak sunyi. Tuan Darto menuntunku masuk. Ibu dan nenek langsung menyambutku dengan tangisan histeris yang dibuat-buat. "Aura, sayangku, kemana saja kamu? Kami mengkhawatirkanmu," seru ibu sambil memelukku erat. Aku membalas pelukan itu, tapi mataku menatap tajam ke arah Tuan Darto. Dia berdiri di ambang pintu, mengawasi setiap gerak-gerikku. "Maaf, Bu. Aku hanya ingin berbulan madu mendadak dengan Reza. Kami ingin mencari suasana baru," kataku, memaksakan senyum lelah. "Tapi kenapa kalian tinggal di tempat seperti itu? Kenapa kalian tidak menghubungi kami?" tanya nenek curiga. "Itu kejutan dari Reza, Nek. Dia bilang ingin merasakan hidup sederhana sebelum kami kembali ke kemewahan," jelasku. Tuan Darto tersenyum puas. Sandiwara berhasil. Setelah memastikan aku selamat dan terlalu bodoh untuk bertindak lebih jauh, Tuan Darto memberikan peringatan terakhir kepada ibu dan nenek sebelum pergi. "Pastikan Nyonya Aura tidak membuat kesalahan lagi. Jaga dia. Pernikahan ini harus sempurna di mata publik. Ingat, hanya Kirana yang bisa diselamatkan jika Nyonya Aura berperilaku baik." Malam itu, aku dikurung di kamar lamaku. Kamar yang penuh kenangan dan kini penuh dengan keputusasaan. Aku sendirian. Reza hilang. Kirana disekap. Dan aku memegang sebuah rahasia yang mengerikan. Aku mengambil amplop kecil yang kusembunyikan di dalam bra saat Tuan Darto menggeledahku. Surat tangan Kirana dan foto ayah bersama Tuan Bagas dan logo perusahaan saingan. Aku membuka surat Kirana. Tulisannya gemetar, seolah ditulis terburu-buru dan penuh air mata. "Aura, jika kamu membaca ini, itu berarti kamu telah menemukan kotak hitam. Jangan percaya siapapun, terutama ayah. Tuan Bagas menuntut ayah untuk menyerahkan Kirana dan PT Cipta Karya Indah, perusahaan saingan yang ayah curi datanya dulu. Aku tidak kabur karena Malik. Aku kabur demi PT Cipta Karya Indah, Ra. Ayah bilang,
Satu-satunya cara untuk membongkar kejahatan Tuan Bagas adalah dengan menyerahkan Kirana dan menikahinya, lalu aku akan menyelidiki dari dalam. Tapi aku gagal. Reza, kamu harus percaya pada Reza. Hanya dia yang bisa membongkar ini. Cari dia di tempat rahasia di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Hanya Malik dan dia yang tahu tempat itu. Maafkan aku, Ra. Selamatkan ayah dari dirinya sendiri. Aku terhenyak. Jadi, selama ini Kirana berkorban, bukan karena takut menikah dengan Tuan Bagas, tapi demi perusahaan saingan ayah yang dicuri datanya, dan demi rencana balas dendam yang melibatkan ayahku sendiri. Ayahku, si pengusaha terpandang, ternyata seorang pencuri data dan penipu yang terikat utang budi dan aib pada Tuan Bagas. Beberapa hari berlalu. Aku menjalani hidup palsu, berpura-pura bahagia di depan ibu dan nenek. Aku sering mengunjungi ayah di rumah sakit Cikini. Kondisinya stabil, tapi dia masih lemah. Pada kunjungan hari ketiga, aku duduk di samping ayahnya. Ayah menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. "Aurak putriku," bisiknya. Suaranya lemah sekali. "Maafkan ayah. Ayah yang menghancurkan hidupmu dan Kirana." Aku ingin berteriak dan memintanya menjelaskan surat Kirana, tapi aku menahan diri. Tuan Darto pasti memasang alat sadap. Aku hanya memegang tangan ayah, pura-pura menyentuh pergelangan tangannya. Dengan jempolku, aku menuliskan sebuah kata di tangannya. Kirana. Mata ayah langsung memancarkan ketakutan. Dia mengangguk pelan, air mata mengalir. Dia mengerti aku tahu. Ayah lalu membalas pesanku, menulis dengan jempolnya di telapak tanganku, kata demi kata. Kunci. Kantor. Muara Angke. Petunjuk itu sama persis dengan yang tertulis di surat Kirana. Pelabuhan Muara Angke. Istriku. Panggil ayah. Suaranya sedikit lebih keras. Bawakan ayah notebook di laci kantorku. Ayah perlu menulis sesuatu yang penting. Kantor ayah berada di gedung tua di kawasan Kota Tua Jakarta. Aku tahu aku harus ke sana. Aku segera menjalankan perintah ayah. Ibu mengizinkanku karena itu perintah ayah. Aku menuju kantor ayah, gedung tinggi yang terasa mencekik dengan aroma debu dan keserakahan. Kantor ayah kosong. Aku langsung menuju lacinya, mencari notebook itu. Aku menemukannya, buku bersampul kulit hitam. Saat aku membuka laci, aku melihat sebuah amplop coklat tebal tersembunyi di bawah tumpukan dokumen. Amplop itu bertuliskan, "Untuk Aura. Buka hanya jika ayah di rumah sakit." Aku segera membukanya. Isinya adalah surat wasiat, surat pengakuan dosa ayah, dan sebuah kunci logam kecil yang sangat berbeda dari kunci elang. Kunci ini memiliki ukiran logo ikan. Surat pengakuan itu menceritakan segalanya. Ayah mencuri data PT Cipta Karya Indah, perusahaan saingan Tuan Bagas, dan menjualnya ke Tuan Bagas. Tuan Bagas kemudian memeras ayah dan menuntut Kirana sebagai imbalan. Ayah setuju. Namun, Kirana mengetahui rencana itu dan memutuskan untuk berkorban dengan pura-pura kabur. Padahal ia sedang menjalankan misi balas dendam rahasia untuk membongkar Tuan Bagas. Dan kunci ini, kunci ikan, tulis ayah di surat itu. Ini kunci rumah sederhana di Muara Angke. Di sana, kamu akan menemukan Reza. Dia akan melindungimu. Jangan pernah kembali, nak. Selamatkan dirimu. Aku menggenggam kunci itu. Hatiku dipenuhi rasa haru dan amarah. Ayah tahu. Ayah mencoba menebus dosanya dengan petunjuk terakhir ini. Aku segera keluar dari kantor ayah. Aku harus ke Muara Angke sekarang juga. Aku tahu Tuan Darto masih mengawasiku. Aku harus menghilang. Aku memutuskan untuk tidak menggunakan taksi online. Aku berjalan kaki, menyusup ke keramaian pejalan kaki dan pedagang di sekitar kawasan Kota Tua, perlahan-lahan menuju stasiun KRL. Aku akan naik kereta ke daerah utara Jakarta, menuju Pelabuhan Muara Angke. Saat aku menunggu kereta, ponselku bergetar. Sebuah SMS masuk. Itu dari nomor yang tidak kukenal. Aku tahu kamu sedang mencari. Jangan ke Muara Angke. Mereka tahu. Datanglah ke Taman Suropati sekarang. Sendirian. Aku akan membawamu ke Reza. M. Inisial M. Malik.
Kekasih Kirana. Aku ragu. Apakah ini jebakan Tuan Darto? Ataukah ini benar-benar Malik yang sudah berhasil lolos dari Surabaya? Tapi, Muara Angke terlalu berisiko. Aku membatalkan rencanaku ke Muara Angke dan berbalik arah. Aku harus menemui Malik. Aku harus mengambil risiko ini. Aku naik ojek online menuju Taman Suropati, sebuah taman rindang di pusat Menteng yang kontras dengan kekejaman di sekitarnya. Saat aku tiba, taman itu sepi. Aku melihat sekeliling, mencari sosok Malik. Tiba-tiba, seorang pria bertubuh tegap, mengenakan jaket kulit, menghampiriku dari bangku taman yang gelap. "Aura," katanya, suaranya berat. Aku menatapnya. Wajahnya asing. "Aku bukan Malik," kata pria itu dingin. "Malik sudah tertangkap. Aku orang suruhan Tuan Darto. Sekarang, kunci di tanganmu, serahkan padaku, atau aku akan pastikan ayahmu meninggal malam ini juga." Aku terperanjat. Ini jebakan. Aku harus bersembunyi. Aku berbalik, mencoba lari. Tapi pria itu terlalu cepat. Dia menarik tanganku dan membawaku ke mobil van hitam yang sudah menunggu. Saat aku berontak, aku mendengar suara familiar. "Lepaskan dia." Itu suara yang sama sekali tidak kuduga. Di tengah kegelapan, muncul seorang pria bertubuh kurus, tapi matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Itu Reza. Dia tidak tertangkap. Dia berhasil lolos dari Surabaya dan kembali ke Jakarta. Namun, Reza tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang pria tinggi, berjas, dengan wajah tegas. Pria itu menyalakan senter. "Aku polisi, hentikan pergerakanmu," teriak pria berjas itu. Anak buah Tuan Darto terkejut. Mereka melepaskan aku dan langsung melarikan diri ke dalam mobil van. Reza menghampiriku, memelukku erat. "Aku tahu kamu akan bertindak bodoh," bisiknya. Aku melacak telepon palsu Darto. "Alhamdulillah, kamu selamat." Aku menatap pria berjas di sampingnya. "Siapa dia?" Reza tersenyum, senyum yang sangat tulus, senyum seorang pemenang yang sangat melegakan. "Dia Abdi, polisi yang diam-diam bekerja sama dengan Malik. Dan aku bukan lagi tukang AC. Sebenarnya, aku adalah seorang detektif swasta yang disewa Malik untuk membongkar kejahatan Tuan Bagas." Aku tercengang. "Detektif swasta? Bukan tukang AC? Tunggu, kamu bilang polisi? Polisi ini ada di pihak kita." Reza mengangguk. "Ya, tapi kita harus cepat. Tuan Darto sekarang tahu kamu punya kunci rumah Muara Angke. Kita harus ke sana, sekarang juga. Kotak hitam yang dia ambil darimu hanyalah sampul. Bukti nyatanya ada di rumah itu." Semua ini semakin gila. Tapi setidaknya, aku tidak sendirian lagi. Aku, Reza si detektif swasta, dan Abdi si polisi yang jujur, melarikan diri dari Taman Suropati. Kami tahu, sejak Tuan Darto tahu tentang Muara Angke, kami hanya punya waktu singkat. Tuan Darto pasti segera mengerahkan pasukannya ke sana, kata Abdi sambil mengemudi cepat menuju Jakarta Utara. Kita harus sampai sebelum mereka sempat mengamankan atau bahkan menghancurkan bukti itu. Aku duduk di kursi belakang, masih syok. Aku menatap Reza. "Kenapa kamu berbohong padaku? Kenapa kamu mengaku tukang AC?" Reza menoleh sedikit. "Itu bagian dari penyamaran Malik dan aku, Aura. Kami sering menyamar sebagai teknisi AC di gedung-gedung mewah untuk mendapatkan akses ke data sensitif. Itu cara termudah untuk mendekati Tuan Bagas dan keluargamu tanpa dicurigai. Aku harus menyembunyikan identitas asliku darimu, karena aku tidak tahu apakah kamu bisa dipercaya atau tidak. Aku minta maaf." Alhamdulillah, aku akhirnya mendapatkan sedikit kejujuran. "Tidak apa-apa," bisikku. "Setidaknya sekarang aku tahu kamu bukan penjahat." Kami tiba di kawasan pelabuhan Muara Angke. Udara terasa asin dan berbau ikan. Reza memarkir mobil di area sepi yang gelap, jauh dari lampu jalan. Kami melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, menyusup di antara jaring-jaring nelayan dan perahu-perahu kecil yang bersandar. Reza segera mengenali tempat itu. Itu adalah rumah panggung kecil yang terbuat dari kayu, berdiri di atas air, diapit oleh tumpukan kayu bekas.
Sangat tersembunyi. Reza mengeluarkan kunci yang ia dapat dari Malik sebelum ia ditangkap di Surabaya. Kunci cadangan dari kunci ikan milik ayah. Dia memasukkan kunci itu ke lubang gembok tua di pintu kayu. Klek. Pintu terbuka. Di dalamnya, rumah itu gelap dan lembab. Tidak ada perabotan mewah, hanya sebuah meja kerja sederhana, beberapa peta lama, dan yang paling mencolok, sebuah brankas baja kecil tersembunyi di balik lemari kayu. Ini dia, bisik Reza. Malik pasti menyembunyikan bukti di sini. Kunci ikan dari ayahmu pasti untuk brankas ini. Aku segera mengeluarkan kunci ikan yang kucuri dari kantor ayah. Tepat saat aku memasukkannya ke slot brankas, kami mendengar suara deru mobil. Sial. Mereka sudah datang. Desis Abdi. Dia mengeluarkan pistol dari pinggangnya. Kalian berdua masuk dan segera ambil buktinya. Aku akan menahan mereka di sini. Aku mengangguk. Aku memutar kunci itu, dan brankas terbuka. Di dalamnya ada 5 flash disk kecil berlabel kode, sebuah akta notaris yang ditandatangani ayah, dan sepucuk surat Kirana yang terakhir. Aku meraih flash disk dan surat itu. Aku membuka surat Kirana dengan tangan gemetar. Tulisannya rapi, tidak panik. Ini surat yang ditulisnya dengan sengaja, sebelum dia pergi ke pelaminan. Aura, jika kamu membaca ini, itu berarti aku gagal. Aku tahu betapa egoisnya aku memintamu menggantikanku. Tapi ayah butuh waktu. Ayah tidak mencuri data PT Cipta Karya Indah. Justru ayah selama ini menjadi korban pemerasan Tuan Bagas. Tuan Bagas menggunakan data curian itu untuk menjebak ayah, membuat ayah berutang. Ayah terpaksa setuju menikahkan aku sebagai imbalan untuk melindungi ayah dari tuduhan korupsi yang dibuat Tuan Bagas. Aku tidak lari untuk cinta. Aku lari karena aku tahu cara satu-satunya adalah pura-pura kabur, dan bertemu dengan saksi kunci yang akan membantu kami melawan Tuan Bagas. Saksi kunci itu adalah Tuan Darto sendiri. Tuan Darto adalah mantan rekan bisnis Tuan Bagas yang juga dikhianati. Dia berjanji akan membantuku dengan memberikan bukti-bukti ini. Namun, rencana kami bocor. Saat malam itu aku berpura-pura kabur. Tuan Darto mencegatku dan mengatakan Kirana diculik oleh orang-orang Tuan Bagas. Padahal, dia yang menculikku. Ra. Tuan Darto mengkhianatiku dan berbalik bekerja untuk Tuan Bagas lagi. Di kapal kargo itu, aku menyembunyikan bukti bahwa Tuan Bagas telah membunuh Malik di Surabaya. Malik tidak kabur bersamaku. Ra. Tuan Darto yang membunuhnya. Tuan Darto berencana menggunakanmu, aku, dan ayah untuk menjatuhkan Tuan Bagas, lalu mengambil alih kekuasaan Tuan Bagas sepenuhnya. Dia adalah monster sesungguhnya, bukan Tuan Bagas. Kamu harus percaya pada Reza. Hanya Reza yang tahu detail sandi dan kodenya. Kamu harus cepat, Ra. Kamu harus. Tulisannya terpotong. Aku membeku. Malik dibunuh? Tuan Darto adalah pengkhianat utamanya? Tiba-tiba, suara tembakan terdengar dari luar. Bukan tembakan Abdi. Itu suara tembakan dari Tuan Darto. Abdi, teriak Reza, panik. Jangan. Tetap di sini, teriak Abdi dari luar. Reza dan aku bersembunyi di balik meja kerja. Pintu rumah panggung itu didobrak, lebih keras daripada pintu di Surabaya. Tuan Darto masuk, wajahnya penuh darah dan amarah. Di belakangnya, ada 2 anak buah. Abdi pasti terluka. Kalian tidak akan pernah berhenti, ya? Raung Tuan Darto, menodongkan pistol ke arah kami. Aku sudah biarkan kalian hidup. Tapi kalian memaksa. Kalian mengambil semua yang kumiliki. Aku berhak atas kekuasaan Tuan Bagas. Aku berhak atas perusahaan ayahmu. Kamu pembunuh, teriakku, berani. Kamu yang membunuh Malik, bukan Tuan Bagas. Wajah Tuan Darto membiru. Kau tahu, bocah sialan. Aku seharusnya membunuhmu di Menteng. Reza berdiri tegak, melindungi aku. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa, Darto. Bukti pembunuhan Malik dan skema penipuanmu sudah ada di tangan kami. Aku sudah mengirimkan sandi data ini ke kantor polisi pusat. Tuan Darto menyeringai. Bohong. Aku tahu kamu tidak punya waktu. Aku akan mengambil bukti itu dan membunuh kalian berdua.
Kemudian aku akan menjadikan Kirana istriku dan menyelesaikan permainan ini. Tuan Darto maju. Reza mendorongku ke belakangnya. Lari, Aura. Cepat. Lari ke kapal nelayan itu. Sampaikan kebenaran ini, perintah Reza. Aku tidak mau meninggalkan Reza. Aku melihat ke bawah brankas dan teringat pada akta notaris yang kutinggalkan. Akta itu adalah bukti bahwa ayah sudah mengalihkan semua asetnya ke namaku sebelum dia sakit. Aku berteriak, mengalihkan perhatian Darto. Tuan Darto, kamu tidak akan mendapatkan apapun. Ayah sudah mengalihkan semua kekayaan dan perusahaannya ke namaku. Akta notarisnya ada di brankas. Aku satu-satunya pemilik sah. Kalau kamu membunuhku, semua kekayaan itu akan disita negara. Tuan Darto terdiam. Matanya menoleh ke brankas, dipenuhi keserakahan yang membuta. Itu adalah kelemahannya. Berikan padaku, teriaknya. Reza menggunakan kesempatan ini. Dia menerjang Tuan Darto. Mereka bergumul. Pistol Tuan Darto jatuh. Aku berlari ke brankas, mengambil akta notaris itu, dan flash disk berisi data Kirana. Saat aku hendak lari, aku melihat Tuan Darto berhasil melepaskan diri. Dia meraih sebilah kapak kayu yang tergeletak di meja dan mengayunkannya keras ke arah Reza. Reza, teriakku. Cuk! Kapak itu menghantam bahu Reza. Darah menyembur. Reza mengerang kesakitan, tapi dia tidak jatuh. Dia jatuh berlutut, berusaha menahan rasa sakit. Tuan Darto mendekatiku, siap merampas bukti itu. Aku tahu, aku harus melakukan sesuatu yang gila. Aku berlari kencang menuju jendela kayu tua yang menghadap ke laut. Kalau kamu mau buktinya, ambil sendiri, teriakku. Aku melompat keluar dari jendela, ke dalam air laut yang gelap dan dingin di bawah rumah panggung itu, menggenggam erat akta dan flash disk di tanganku. Aku mendengar raungan Tuan Darto. Aku mendengar bunyi tembakan. Di tengah air yang dingin, aku menoleh ke atas. Aku melihat siluet Tuan Darto di jendela, menembak ke arahku. Lalu, aku melihat Reza. Meski terluka, dia berhasil meraih pistol Tuan Darto yang jatuh. Dor! Dor! 2 tembakan dilepaskan Reza ke arah Tuan Darto, sebelum aku tenggelam ke dalam kegelapan. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada Reza. Aku hanya berenang, berjuang melawan air, memeluk erat bukti yang sudah mengorbankan banyak nyawa. Aku tahu, jika aku mati sekarang, semua pengorbanan ini sia-sia. Aku adalah satu-satunya yang tersisa. Aku harus bertahan. Demi Kirana, demi Reza, dan demi ayah. Air laut yang dingin dan bau amis di Muara Angke menyelamatkan aku. Aku berhasil berenang menuju perahu nelayan yang berlabuh, meski tubuhku menggigil dan tenagaku terkuras habis. Tepat saat aku memanjat perahu itu, aku mendengar sirene polisi meraung di kejauhan. Abdi. Dia pasti berhasil menghubungi bantuan. Aku menggenggam erat akta notaris dan flash disk di balik bajuku yang basah. Bukti itu aman. Aku menoleh ke belakang, ke rumah panggung kayu itu. Cahaya senter berkerlap-kerlip. Aku melihat petugas polisi berdatangan. Aku hanya bisa berdoa dalam hati untuk Reza. Aku menunggu di perahu itu, tubuhku gemetar, hingga akhirnya Abdi dan beberapa petugas mendekatiku. Wajah Abdi penuh luka, tapi dia bernapas. Aura. Alhamdulillah, serunya, membantuku naik ke daratan. Reza. Bagaimana Reza? Dan Tuan Darto? Tanyaku, panik. Abdi terdiam sejenak. Wajahnya menunjukkan kesedihan dan kelegaan yang campur aduk. Reza, dia selamat. Aura. Tapi dia terluka parah. Peluru Tuan Darto mengenai dadanya. Kami segera membawanya ke rumah sakit. Tapi, Tuan Darto tewas di tempat, terkena tembakan balasan Reza. Itu adalah pertahanan diri yang sempurna. Aku menangis lega, bercampur pilu. Reza selamat. Tapi dia berjuang untuk hidup. Aku memeluk erat flash disk itu, berjanji pada diriku sendiri bahwa pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Beberapa jam kemudian, di sebuah kantor polisi di Jakarta Utara, aku memberikan kesaksianku, menyerahkan akta notaris dan 5 flash disk berisi data curian ayah dan bukti pembunuhan Malik oleh Tuan Darto. Flash disk itu mengungkapkan segalanya.
skema Tuan Darto untuk menjatuhkan Tuan Bagas, dan juga kebohongan Tuan Bagas tentang Kirana. Berkat Abdi, semua bukti ini diterima dan menjadi dasar untuk penangkapan Tuan Bagas. Beberapa hari setelahnya, berita itu meledak di seluruh Jakarta. Tuan Bagas ditangkap atas kasus korupsi dan perencanaan pembunuhan. Nama baik ayahku dan keluarga kami hancur, tetapi kebenaran akhirnya terungkap. Aku mengunjungi ayah di rumah sakit. Ayah menangis saat aku menceritakan semuanya. Tentang Reza, tentang Malik, dan tentang Kirana. Maafkan ayah, nak, isaknya. Ayah terlalu takut kehilangan status. Ayah terlalu serakah. Aku mengorbankan kedua putriku. Sudah, Yah, kataku, memegang tangannya. Kita sudah mendapatkan keadilan. Sekarang, fokus pada kesembuhanmu. Setelah Tuan Bagas dan kaki tangannya ditahan, polisi segera bergerak mencari Kirana. Berdasarkan informasi dari flash disk itu, mereka menemukan lokasi penyekapan Kirana. Dia disembunyikan di sebuah villa terpencil di kawasan Puncak, Bogor. Saat aku berlari memeluk Kirana, dia tampak kurus, pucat, tapi matanya memancarkan semangat yang sama. Aura, kamu datang, serunya, memelukku erat. Aku minta maaf. Aku hanya ingin ayah berhenti diperas. Aku tahu, Kak. Kamu sangat berani, kataku, menahan air mata. Sekarang semuanya sudah berakhir. Kita aman. Kami kembali ke Jakarta, tapi bukan ke rumah mewah di Menteng. Rumah itu sudah disita oleh negara karena kasus ayah yang terungkap. Kami tinggal di apartemen kecil yang kusewa dengan uang sisa tabungan. Klimaks emosional yang sesungguhnya terjadi saat aku mengunjungi Reza di rumah sakit. Setelah operasi yang panjang, ia perlahan-lahan pulih. Aku duduk di samping tempat tidurnya. Aku tidak lagi melihat tukang AC, melainkan seorang pahlawan, seorang detektif swasta yang mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran. Hai, Nyonya Aura Alamsyah, sapa Reza. Suaranya lemah tapi ada tawa di matanya. Jangan banyak bicara, kataku, air mataku menetes. Aku menggenggam tangannya yang hangat. Terima kasih, Reza. Kamu menyelamatkan kami semua. Reza tersenyum tulus. Aku hanya menepati janji pada Malik. Dan aku tidak bisa membiarkan kamu terluka. Aura, kamu terlalu berharga. Bagaimana dengan pernikahan kita? Tanyaku. Reza terdiam. Pernikahan kita, itu adalah sandiwara. Aura, aku menikahimu hanya untuk akses. Sekarang, semua sudah selesai. Aku akan memberikanmu surat cerai setelah aku pulih. Kamu bisa mengejar impianmu, beasiswamu ke luar negeri. Hatiku terasa sakit. Aku tahu itu benar, tapi aku tidak ingin itu berakhir. Aku sudah jatuh cinta pada keberaniannya, kejujurannya, dan sisi dirinya yang lembut di balik seragam tukang AC itu. Aku tidak mau, kataku. Apa? Aku tidak mau cerai. Itu benar. Pernikahan kita dimulai dengan kebohongan dan keterpaksaan. Tapi kamu adalah suamiku yang sesungguhnya. Reza, kamu tidak pernah menyakitiku. Kamu melindungiku. Aku tidak butuh menteng atau kekayaan. Aku hanya butuh orang jujur di sisiku. Aku mencintai kejujuranmu dan keberanianmu, kataku. Mataku menatapnya penuh tekad. Reza menatapku lama. Matanya dipenuhi keraguan yang perlahan mencair menjadi kehangatan. Aura, aku tidak punya apa-apa. Hanya pekerjaan sebagai detektif, dan sebuah kontrakan kecil. Aku tersenyum, menyeka air mataku. Aku punya akta notaris. Aku adalah pemilik sah PT. Cipta Karya Indah yang baru. Perusahaan itu milikku. Kita bisa membangunnya lagi, Reza. Bersama-sama. Kita mulai dari nol. Dari kejujuran. Reza tertawa pelan. Tawanya membuat ruangan itu terasa lebih hangat. Baiklah, Nyonya Aura Alamsyah, katanya, menarikku mendekat. Aku terima tawaranmu. Tapi aku tetap akan memperbaiki AC di rumah kita, agar kamu tidak kepanasan. Aku tertawa. Aku mencium tangannya. Akhirnya, aku tidak hanya mendapatkan kebebasan dan keadilan, tetapi juga sebuah cinta yang tulus, yang muncul dari tengah-tengah kehancuran dan kebohongan. Beberapa bulan berlalu. Ayah sudah mulai pulih.
Kirana menjadi manajer keuangan di perusahaan baru kami. Aku dan Reza, sebagai suami istri, mulai membangun kembali PT Cipta Karya Indah dengan fokus pada kejujuran dan etika bisnis. Kami tidak tinggal di Menteng, tapi di sebuah rumah sederhana di kota Bekasi, yang terasa hangat dan penuh cinta. Pernikahan yang dimulai dari pengantin pengganti dan tukang AC murahan, yang ternyata seorang detektif, telah mengajarkan aku satu hal. Kebahagiaan sejati tidak ditemukan di dalam kilauan emas, melainkan di dalam keberanian, kejujuran, dan pengorbanan untuk orang yang kita cintai. Aku, Aura, yang dipaksa menjadi pengantin pengganti, akhirnya menemukan takdir yang lebih indah dari semua impianku yang hancur. Aku menemukan cinta sejatiku, sang detektif, yang menyamar sebagai tukang AC. Dan kami hidup bahagia, memulai kisah kami sendiri, jauh dari kepalsuan masa lalu. Tamat.